Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, pertanyaan yang sudah masuk kali ini datang dari Mbak Cika, asal dari Kota Malang. Pak Kiai, kita akan bersama-sama menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Cika dari Malang, izin bertanya, apakah seorang anak yatim seperti saya jika diberi nafkah oleh ayah sambung saya berupa makan, pakaian, tempat tinggal, dan uang sekolah, otomatis menjadi muhrimnya? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Adinda ini ya, Adinda, masih imut-imut Pak Kiai. iya. Iya, di Cika di Malang. Pak Kiai gimana? Apakah Iya, jadi yang pertama saya jelaskan dulu, itu bukan muhrim dalam Islam. Muhrim itu bahasa Indonesia, tapi dalam fikih namanya mahram. Ya. Mahram itu Cika adalah orang yang haram dinikahi. Jadi kalau istri itu sejatinya bukan mahram, tapi istri. Karena kalau dia mahram saya nggak boleh nikah sama dia. Betul. Mahram saya itu siapa? Ibu, adik perempuan saya, kakak perempuan saya, anak perempuan saya, itu mahram semua itu. Kemudian ponakan saya, tante semua itu namanya mahram yang tidak boleh saya nikahi. Tetapi mahram itu ada dua, ada mahram yang mu'abbad selamanya, ada mahram yang mu'aqqad, ada yang sementara. Nah, dalam kaitan itu saya mendorong para pemirsa untuk mencarilah ya di media sosial apa itu yang termasuk kategori mahram karena sempitnya waktu. Yeah. Nah, mahram ini sejatinya itu terjadi karena hubungan pernikahan. Saya nikah dengan istri saya, maka bibinya istri saya itu menjadi mahram saya, tapi mahram sementara. Karena saya terikat pernikahan dengan ponakannya. Nah, tetapi saya punya bibi yang juga mahram selamanya. Siapa mahram selamanya? Adiknya ibu saya. Nah, ini semua dibangun rata dengan ikatan pernikahan menjadi mahram. Seperti Cika ini, dia anak yatim kan, berarti dulu ayahnya meninggal, kemudian ibunya menikah lagi. Maka sekarang bapaknya ini nggak bisa menikah dengan Cika, mahram. Dia anak sambung. Tetapi ini bukan karena memberi nafkah. Saya mohon maaf para pemirsa, karena ayah sambungnya itu sudah menikah dengan ibunya dan melakukan hubungan badan. Maka selamanya itu tidak bisa ayah tadi menikah dengan Cika. Ini yang kemudian dikatakan anak tadi menjadi bagian dari mahram. Dia haramnya bukan karena nafkah, karena terjadi pernikahan dengan ibunya. Nah, nafkah di sini itu tidak berpengaruh kepada status mahram atau tidak mahram. Yang berpengaruh itu adalah tali pernikahannya. Tetapi ya, yang perlu diingat lagi, ayah sambungnya itu mendapat pahala yang besar karena merawat ibunya yang tidak punya suami dan merawat anak-anak dari istrinya kan, yang kemudian dibesarkan seperti Cika. Maka bapak sambungnya Cika itu memiliki keistimewaan yang luar biasa karena dia mengayomi anak yatim. Itu dekat sekali nanti dengan Rasulullah. Sementara Cika, walaupun itu bukan bapak kandungnya, tetapi dia punya kewajiban berbakti. Kemana? Kepada orang yang sudah berbuat ihsan. Ya kan? Kata Allah, wa ahsin, berbuat baiklah kamu, kama ahsanallahu ilaika. Allah ngasih saya udara, saya bisa bernapas. Orang tua tadi, ayah sambungnya ini kan menjadi wasilah adanya rezeki. Maka dia punya kewajiban berbuat baik kepada ayah sambungnya, tetapi tidak kemudian dinasabkan kepada ayah barunya. Nasabnya terhadap ayah yang aslinya. Nah, mahramnya itu dibangun karena pernikahan dengan ibunya, bukan karena nafkahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Dek Cika paham ya dengan penjelasan Pak Kiai tadi. Pak Kiai masih ada satu pertanyaan lagi. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, jadi kan saya habis nonton film Ipar Adalah Maut. Sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz hadis yang membicarakan tentang apakah ipar itu boleh tinggal dengan kakaknya dan suaminya yang sebenarnya tidak muhrim? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Nata ya. Ini orang dalam nih kayaknya. Oh iya. Ya teman Iya. CNN juga yang bertanya Iya. Pak Kiai. Ya soal ipar adalah maut. Iya, ipar adalah maut. Ini kalau ditanya, ipar itu statusnya mahram atau bukan? Iya. Dia mahram, tapi mahram sementara. Sementara, oke. Karena kakaknya menikah dengan saya. Nauzubillah, kalau perempuan tadi dicerai oleh suaminya, maka suaminya tuh boleh menikah. menikahi dengan Karena ada adiknya. yang menikah secara baik tuh, namanya turun ranjang. Iya. Biasanya istrinya meninggal, kemudian adiknya Adiknya. ngelihat ponakan-ponakan nih nggak ada ibunya, sudahlah saya dinikahin sama suami kakak saya. Nah itu kan menunjukkan bahwa dia mahramnya bersifat temporer. Nah dari bersifat temporer inilah kemudian keluar istilah dalam hadis, itu betul yang disampaikan tadi, ipar itu adalah maut. Tetapi kita lihat apa sebabnya. Sebabnya hadis itu sebelumnya Nabi itu memperingatkan iyakum wadduhul alan nisa. Kamu hati-hati ya, jangan mudah berhalwat, bergaul secara dekat dengan melawan jenis yang bukan mahram mu'abbad. Bukan mahram selamanya, bukan ibu kandung, bukan anak kandung, bukan adik kandung, itu dijaga betul dalam agama. Nah, kemudian orang tadi yang Nabi bilang, kamu hati-hati loh. Kalau bergaul dengan perempuan tuh ada batasannya, jangan terlalu dekat, jangan kemudian misalnya berduaan dalam tempo yang lama misalnya, atau berduaan yang dikatakan halwat syar'i ya, bukan berduaan di rumah sakit kan lain masalah. Ini berduaan di ruang tertutup, di rumah ketika tidak ada orang. Maka para sahabat tuh nanya, bagaimana dengan alhamu ya Rasulullah? Alhamu itu dua artinya. Saudaranya suami dan saudaranya istri. Jadi kalau alhamu ditanya kepada saya, itu adalah kerabat istri saya. Kalau alhamu ditanya ke istri saya, itu adalah kerabat saya. Nah, kata Nabi, alhamu itu al-maut. Maksudnya ipar itu adalah maut. Kita ini dalam hidup kan harus menghindari sesuatu yang bisa mengakibatkan kematian kepada kita. Ya jangan jalan misalnya di tengah jalan tol misalnya, jangan menyeberang di tempat keramaian tanpa melihat kanan di kiri karena akan berakibat kepada kematian. Maka dengan ipar juga begitu. Jangan karena ipar kemudian pergi kemana-mana, di rumah berduaan, makan bersama, itu kadang-kadang tanpa terasa nanti sesuatu yang tidak pernah ada jadi ada. Dan ini harus koreksi dua-duanya. Kan sama terjadi Mbak. Mila, ada yang karena perempuan misalnya, istrinya sibuk, dia bilang sama adiknya, itu gorengin suami saya telur, itu makan, bajunya tuh ya dek ya di kamar, masuk dia ke kamar, masuk ini, sehari mungkin nggak apa-apa, 100 hari ceritanya beda. Sama dengan suami yang sibuk, dia punya adik atau punya kakak yang ada di sana, suaminya mau istrinya minta anter, bang anterin dong bang, nggak bisa saya sibuk nih, udah sama adik ya, dipanggil adiknya laki, nih anterin Mbak Yumu kalau orang Jawa, ya anterin Teteh kalau orang Sunda, dianterin sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi 100 hari berkali-kali kita tidak berbeda. Dan ini yang harus hati-hati. Kenapa? Karena status mereka itu bukan mahram abadi. Dia mahram yang diikat pada kondisi tertentu selama adanya pernikahan antara suami dengan istri tadi. Jadi akan lebih baik Pak Kiai. Maksudnya kalau misalnya dalam kondisi seperti ini sudah terjadi pernikahan gitu ya. Akan lebih baik kalau ipar itu tidak tinggal dalam satu atap. Tidak tinggal dalam satu atap. Iya, kecuali nanti misalnya rumahnya luas, bisa memiliki akses dan kamar yang berbeda, atau bisa menjaga pandangan. Nah, itu tapi kan tidak semua orang bisa. Betul. Jadi kalau tidak semua orang bisa, maka itu dihindari. Kan begitu. Sebagaimana kita menghindari sesuatu yang bisa mengancam kita untuk kematian gitu. Misalnya dalam satu case, emang udah nggak ada orang tua, adik ini masih kecil, harus memang tinggal sama saya karena saya kakaknya, kakak seorang dirinya gitu ya. Jadi bagaimana kondisi seperti itu? Dijaga pola interaksinya. Kan perempuannya wajib nutup aurat, laki-lakinya wajib ghadul basar. Ya, usahakan tidak terjadi interaksi yang berlebihan. Misalnya ya keselio kakinya masuk angin, jangan yang ngerokin kakak iparnya gitu. Yang ngerokin ya kakaknya gitu. Dan itu tadi kadang-kadang merasa bahwa karena sudah kakak saya sendiri suka mungkin nggak boleh seperti itu. Nutup aurat gitu. Padahal itu harus dijaga ya Pak Kiai ya. Itu tetap harus dijaga dari pandangan. Perlu dipahami ya, mahram yang diberi dispensasi persoalan aurat itu mahram yang abadi. Dan itu pun tidak boleh semena-mena. Saya kepada ibu saya itu tetap ada aurat
kecuali betul. setelah beliau sekarang usia sudah tua banget, maka tentu boleh jadi kan akan berbeda. Tapi ketika misalnya dengan ibu kandung di usia mungkin anaknya 15 tahun, ibunya 25 atau 30 tahun, kan tidak dibenarkan mandi Iya. bersama. Iya, gitu. betul, betul. Jadi harus tahu tetap batasannya, meskipun itu tadi ya, walaupun Iya, haram abadi tetap harus tahu batasan iya. auratnya seperti apa. Menarik sekali Pak Kiai, ini bahasan yang luar biasa, tapi kita sudah sampai di penghujung program. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya hari ini, Masya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan pemirsa. Pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.